Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue mau bahas komik yang genrenya itu cukup langka untuk bisa dipublish di penerbit major. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Jitu, karya Haryadi dan Yuda Negara Nyoman. Komik Jitu ini pertama kali terbit di bulan Desember 2017 di bawah penerbit Reon Comics. Reon Infinite lebih tepatnya. Reon Infinite itu kayak imprintnya Reon buat komik-komik mereka yang target audiensnya lebih mature dibanding Reon yang secara umum kayaknya targetnya ke remaja gitu. Komik ini menceritakan tentang sekumpulan penembak jitu yang memberantas kejahatan di suatu wilayah di Indonesia. Genre dari komik ini sendiri, kalau dari Reonnya itu dikategorikan sebagai action, crime, dan misteri. Tapi gue sendiri akan menambahkan label gore di genrenya. Dan untuk ratingnya, komik ini dikategorikan untuk pembaca usia 21+. Walaupun, personally, menurut keyakinan saya, komik ini masih cocok dibaca sama dewasa muda gitu. Ya, 18 tahun ke atas, baru-baru dapat KTP gitu, masih oke menurut gue. Alasannya nanti gue kasih tahu terakhiran. Sekarang kita bahas dalaman komiknya dulu. Gue akan mulai dari universe-nya. Jadi komik ini tuh ngambil setting altered Indonesia kali ya. Jadi kayak demografis, orang, suku, itu mirip-mirip kayak Indonesia. Bahkan gue lupa inget sih. Tapi kayaknya memang sempat kesebut juga ada frasa Indonya juga gitu. Tapi ya memang di komik ini ada beberapa yang dialter demi kepentingan cerita gitu. Kayak kejadian-kejadian di masa lalu atau sejarah itu I'm not so sure sih, tapi kayaknya tidak semua berdasarkan kejadian real di Indonesia. Correct me if I'm wrong aja ya. Terus juga di komik ini penerapan teknologi rekayasa genetika pada manusia udah lebih maju gitu. Ya teknologinya rada lebih advance dari kita sekarang gitulah. Dan satu hal penting lagi di komik ini yang membedakan dengan dunia nyata. Manusia di komik ini lebih mudah bucat. Apa sih bucat bahasa Indonesianya? Hancur, pecah, meledak, kayak gitulah pokoknya. Ya seperti yang gue bilang di awal tadi, ini komik gore. Jadi lu bakalan lihat manusia cerat-cerot di sana sini. Oke, lanjut ke cerita. Komik ini awalnya menceritakan tentang seorang pemuda yang mencintai wanita dari keluarga kaya raya gitu. Nah, sampai akhirnya si pemuda yang ngerasa tertekan oleh penolakan dari ayahnya si perempuan ini ngambil jalan untuk jadi penembak jitu demi memperbaiki ekonomi. Dari situlah cerita terus berlanjut karena organisasi yang nge-hire dia ternyata menyimpan misi yang lebih besar dan tidak memperbolehkan anggotanya untuk keluar gitu aja. Mungkin ini ya aktualisasi dari kata-kata yang ada di depan komiknya itu. Once you go bad, you never go back. Ya gue tahu kata-katanya mungkin bersifat universal dan lesetan dari idiom lain. Tapi komik ini memang sering menceritakan titik awal mula karakter-karakter melakukan kejahatan sampai akhirnya terus menjalani perannya di komik ini. Kalau menurut gue sendiri, komik ini lebih ke tipe yang plot driven ya. Walaupun nggak yang mentok banget, tapi laju ceritanya lebih banyak ditentukan dari event yang terjadi gitu. Jadi kayak misal karena ada event A, jadinya jalan ceritanya ke sini. Karena event B, jadinya lanjut ceritanya ke sini. Semacam itulah. Selanjutnya kita ngomongin karakter. Jadi karakter utama di cerita komik ini tuh namanya Rudra, pemuda yang tadi gue ceritain itu, yang jatuh cinta sama cewek yang namanya Ingrid. Terus selain mereka ada beberapa karakter lain, yang mana gue lebih suka karakter-karakter lainnya ini sih dibanding sama Rudra. Karena lebih ikonik dan development karakternya lebih kelihatan aja gitu. Kayak Igor, dia tuh komandan yang ngepalain organisasi yang nge-hire Rudra. Kalau dari segi desain, dia bisa dibilang paling mantap lah. Si komandan ini mulutnya sobek, lebar, vertikal horizontal kayak bentuk shuriken ninja gitu. Terus ada juga penembak jitu lain, atau mungkin lebih ke fighter ya, karena nanti di komik ini scene actionnya nggak sniping doang. Ada Vero, dia tuh waria yang mukanya rusak sebelah gara-gara oplas. Secara looks dan day to day dia juga menarik. Sehari-harinya masih mangkal jadi banci stopan gitu ya. Tapi kalau ada callingan, dia jadi pembunuh bayaran gitu. Terus ada juga Delphin,
Mungkin secara looks dia paling normal, tapi dari segi emosional dia paling unik gitu. Dia tuh psikopat, lesbian, punya halusinasi persisten, dan kadang memorinya juga keganggu gitu. Lumayan unik-unik lah karakter di komik ini. Nanti juga ada beberapa karakter lain, dan ada villain juga dengan karakterisasi yang tidak kalah unik gitu. Saking unik-uniknya karakter di komik ini, gue sulit menemukan karakter normal. Oke, jadi buat gue pribadi, komik ini tuh kalau boleh dibilang bukan selera gue, tapi gue rasa ada beberapa poin yang justru mungkin lo akan suka. Well, mungkin selama overview gue tadi, komiknya fine-fine aja ya, bahkan cenderung ke bagus gitu. Ya, karena memang bagus komiknya. Cuma, kalau preferensi pribadi nih, ada beberapa hal yang kurang cocok di gue gitu. Ya mungkin gue spill satu dulu deh sebelum nanti sisanya di sesi spoiler. Salah satu yang kurang cocok di gue itu gorenya. Mungkin kalau lu udah denger podcast gue dari lama, lu tahu ya gue nggak suka gore. Dan mungkin beberapa bahkan ada yang sampai ngira gue cuma mengada-ada. Karena tiap ada komik yang ada unsur gore-nya, gue selalu bilang masih oke lah, nggak apa-apa lah, bisa diterima lah. Nah, ini misal lu pengen tahu gore yang buat gua not okay itu kayak gimana, iya kayak yang di Jitu ini. Soalnya gore di komik ini tuh parah banget. Bayangin aja, kepala lu ditembak bucat, disabet pakai katana bucat, ditusuk pakai bambu bucat, dipukul pakai batu juga bucat gitu. Makanya gue bilang akan cerat-cerat di mana-mana. Dan gue rasa tidak semua orang bisa dengan nyaman mengkonsumsi itu, termasuk gue. Tapi kalau lu misal tidak masalah dengan hal yang gore-gore dan lu suka sama action yang brutal-brutal gitu, gue merekomendasikan lu untuk baca komik ini sih. Karena sependek pengetahuan gue belum nemu lagi komik yang kombinasi treatmentnya tuh kayak gini gitu. Saat gue bikin review ini, komiknya masih ongoing, baru sampai volume 6. Nanti kalau lu tertarik, link-link komiknya bakalan gue taruh di deskripsi. Dan setelah ini gue bakalan ngomongin komik ini lebih dalam lagi, tapi bakalan include spoiler. Jadi, kalau lu belum baca atau nggak suka spoiler, stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi habis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Kali ini gue akan langsung mulai dari gore, yang menurut gue jadi salah satu unsur paling kuat di komik ini. Permasalahan gue tentang gore di komik ini tuh sebenarnya ada di frekuensi sama penggunaannya. Mungkin karena terlalu banyak ya, jadinya saat ada adegan gore, efek kejutnya makin lama makin turun. Malah sampai gue di titik ngerasa, lah ini gorenya aneh dah. Ada tuh di volume 4, orang ditembak bertubi-tubi sampai bucat-bucat, isi perutnya keluar semua, dagingnya terkoyak, literally kebuka kayak abis lu ngebelek perut hewan kurban gitu ya. Tapi tulangnya kelihatan cuma nongol 2 biji dari bagian betis. Rada aneh aja kelihatannya. Terus selain frekuensinya, gue mempertanyakan juga penggunaannya gitu. Maksud gue, iya oke, adegan-adegan gorengnya keren, indah secara visual. Tapi penggunaan sebanyak itu tuh buat apa? Apakah cuma buat jadi jump scare pembaca aja atau gimana? Ini preferensi pribadi ya. Tapi menurut gua, penggunaan gore pun bisa jadi meaningful. Mungkin contohnya kayak di komik Attack on Titan atau Promise Neverland. Itu kan ada juga ya, adegan organ dikunyah, badan dipotek, tapi adegan itu tuh berkontribusi buat cerita gitu. Kayak misal ngasih efek trauma buat si karakternya. Atau justru ngebuat dendam si karakter makin dalam, yang ngebuat goals dia makin jelas gitu. Itu kan scene-nya lebih meaningful ya. Kalau di Jitu, gue tuh jarang nangkep hal yang kayak gitu. Ya, wong anak kecil ngebelah kepala orang pakai gear motor aja, malah pada cengar-cengir. Dan hal itu juga akhirnya ngebuat gue mempertanyakan rating komik ini. Sebenarnya sah-sah aja komik ini dikategorikan untuk 21 plus ya.
Apalagi kalau standar yang dipakai itu LSF ya, Lembaga Sensor Film. Ditambah juga sempat dimasukin ke toko buku kan. Cuma ekspektasi gue untuk komik 21 plus tuh gue berharap dapet sesuatu yang lebih challenging gitu. Untuk 21 plus komik ini tuh terlalu apa ya? Terlalu hitam putih dan mendikte gitu. Ya mungkin sekilas terlihat ceritanya gelap gitu ya, tapi buat gue terlalu utopis. Ya contohnya aja, di komik ini tuh kalau lu lihat-lihat lagi ya, pemerintah di komik ini tuh adalah entitas yang nggak pernah salah. Iya, pemerintah dibilang korup lah, bajingan lah, apalah. Tapi semua itu kan cuma sekedar tuduhan. Nggak pernah ada aksi yang bener-bener ngasih lihat pemerintah itu lagi salah gitu. Yang ada malah kesannya baik banget. Kayak itu, nyawa satu orang pinggiran aja harus dilindungin sampai segitunya. Sampai harus abandon misi komandan bertahun-tahun buat deketin para villain oligarki itu. Dan ini juga dipertegas lagi dengan tiap kejadian demo atau yang ngelawan pemerintah itu selalu dipimpin atau ditunggangi sama orang yang busuk. Iya nggak? Sok cek aja sendiri, dari volume 1 sampai 5, ada nggak orang pemerintah yang jahat? Adapun baru keluar di volume 6. Itu pun hitungannya berkhianat dari pemerintah kan. Dan pimpinan-pimpinan demo atau apapun itu ya udah pure jahat aja gitu. Ya tujuannya harta lah, posisi lah, wanita lah, nggak ada yang bener-bener demi kesejahteraan bersama gitu. Dan untuk karakter-karakter utamanya pun bukan tipikal yang di satu sisi punya kebaikan tapi di sisi lain ada jahatnya. Menurut gue sih enggak. Ini tuh tipikal yang dia punya kejahatan, cuma ada tapinya. Gini. Jadi contohnya kayak Delvin. Dia suka nyulik, nyiksa orang. Tapi yang disiksa dan diculik itu orang jahat. Atau Igor. Dia maksa orang ngelakuin tugas membunuh. Tapi yang dibunuh itu orang jahat. Tapi demi bisa mendekati oligarki. Atau pas ngebunuh hewan peliharaan Rudra. Macam John Wick gitu ya. Tapi demi biar Rudra nggak dibunuh. Jadi selalu ada excuse gitu. Rudra membunuh, tapi yang dibunuh pemotor begal. Tapi yang dibunuh polisi korup. I mean, tidak bisakah karakter ini punya dosa yang tanpa pemakluman gitu loh. Kalau gini kan jadinya gampang banget metainnya. Anggota Jitu semuanya baik, walaupun ada yang sinting ya. Ada yang pernah jadi musuh, tapi yang mereka lawan itu selalu orang jahat. Mereka melakukan demi melindungi apa yang mereka sayangi, demi kebaikan negeri, gitu-gitu lah. Sebaliknya juga oligarki. Ya udah, pure jahat aja. Apa sih baik yang bisa dilihat dari oligarki? Gak ada menurut gua. Keburukan yang menimpa mereka di masa lalu, itu tuh bukan kebaikan. Itu mah nasib. Mungkin karya lain yang bisa jadi contoh ekstrim tuh kayak film Jokernya Joaquin Phoenix lah. Dulu banyak kan ABG-ABG yang nulis orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Yang padahal kan nggak gitu. Bukan itu kesimpulannya. Bukan berarti semua orang jahat dulunya adalah orang baik yang tersakiti. Enggak. Kita disuguhin cerita Joker itu buat memahami gimana seorang villain, musuhnya Batman, itu bisa terbentuk gitu. Kita ngerti kenapa dia bisa sesenting itu. Oligarki di situ juga menurut gue gitu. Walaupun setupnya nggak secantik Joker, tapi kita dikasih backgroundnya buat tahu kenapa mereka bisa jadi jahat. Dan untuk kasus oligarki, buat gue mah nggak ada baik-baiknya acan mereka tuh. Hal yang mereka lakukan tuh sesuatu yang mereka suka atau ada keuntungannya buat mereka aja kan. Kayak ngebikin mesin atau ngebangun bisnis. Masalah ada orang yang terbantu atau ada dapat keuntungan dari mereka, ya itu efek samping aja gak sih? Intinya nggak pernah ada satupun aksi mereka yang emang diniatin untuk ngebantu atau untuk kebaikan orang lain gitu. Jadi ya udah pure evil aja buat gua mah. Terus tadi kan gue sempat nyebut komik ini terlalu mendikte ya. Ini sebenarnya banyak banget kejadiannya. Kayak di volume 3, si Vero sempat ngomong kayak gini. Cynthia terbunuh, dan kalau kerusuhan ini menjalar, teman-teman gue yang lain juga akan terbunuh. Gue baru sadar dan gue mau menghentikan kerusuhan ini. Gue pas baca kalimat itu kayak, hello, lu lagi ngomong sama gue nih sebagai pembaca, apa gimana?
Maksud gue, kalau dia mau kontemplasi, ya tunjukin aja, nggak usah diomongin lantang. Seminimal-minimalnya pakai kata-kata dalam hati lah gitu. Di volume 4 ada lagi dialog kayak, mereka itu polisi gadungan atau polisi korup. Kayak, come on, harus banget pembaca yang sudah dewasa ini dikasih tahu kalau antagonisnya adalah polisi gadungan atau korup. Menurut gue sih, persetan, mau polisi beneran, mau polisi kotor, bersih, cuma disuruh atasan, ya kalau mereka menghalangi protagonis sampai tujuan, ya harus dilawan. Sesimpel itu aja, pembaca tidak dibiarkan berpikir sendiri. Terus di volume 5, itu oligarkinya literally ngejelasin posnya masing-masing kenapa mereka ada di situ. Si ahli teknologi, si ekonomi. Yang kayak gini tuh menurut gue mengindikasikan dua hal. Yang pertama, komik ini tidak yakin bisa mendeliver pesan itu. Jadinya pembaca kayak disuapin terus. Makanya tadi gue bilang, kenapa nggak harus 21 plus? Soalnya menurut gue ini nggak kompleks. Bahkan lu sering disuapin gitu, jadi aman-aman aja mau dibaca 17 atau 18, nggak akan misleading. Yang kedua adalah lebih banyak mengandalkan tell dibanding show. Yang mana setahu gue, mohon maaf kalau salah, tapi setahu gue, mau penceritaan dari segi apapun, tulisan, komik, film, itu bagusnya mengedepankan show don't tell. Di sini tuh tell-nya terlalu banyak. Bahkan pas kaki Delphin kepotong terus digendong sama Vero, waktu Vero diserang aja, Delphin harus ngomong, bencong, lu gak apa-apa, gue gak bisa lihat. I mean, come on, kita yang baca juga tahu Vero sama Delphin lagi punggung-punggungan. Gak usah dikasih tahu kalau gak bisa lihat. Atau kalau misal gak yakin audiensnya ngambil angle lain aja gitu, dimana angle-nya ngasih punggung Vero lebih besar dari kepalanya Delphin gitu. Yang penting jangan ngedikte pembaca aja sih kalau buat gue. Bahkan di volume 6 tuh sampai kata-kata nggak ada hitam, nggak ada putih tuh harus banget keluar. Tidak bisakah membiarkan pembaca yang katanya 21 plus ini berpikir sendiri gitu. Oke, look, mungkin kata-kata gue dari tadi terlihat sangat menyudutkan atau terlihat nggak suka banget sama komik ini. No, gue melakukan ini karena sebenarnya gue tuh sesuka itu sama komik Jitu nomor 1. Gue tuh ngebuat catatan untuk setiap volume komik Jitu. Dan catatan minus gue untuk komik Jitu nomor 1 cuma scene bayar minum di coffee shop yang ninggalin duit di meja. Dah, gak ada lagi. Sisanya bagus semua. Flow bacanya enak, flow panel, bahkan sampai flow pergantian chapternya juga enak. Onomatopenya keren, gak ada kata-kata mendikte. Pokoknya gue tuh suka banget sama Jitu nomor 1. Tapi entah kenapa makin nomornya nambah, rasanya malah makin kurang mateng gitu. Makin banyak hal tiba-tiba yang muncul tanpa setup. Ya tiba-tiba ingatan palsu lah, tiba-tiba anak raja terakhir lah, tiba-tiba berkhianat. Bahkan kalau nanti tiba-tiba Rudra jadi Gear 5 gitu ya, gue gak bakal kaget. Bener dah. Ya itu aja sih, gue sangat menyayangkan potensinya aja. Gue sih berharap kedepannya bisa lebih enak lagi gitu. Dan kalaupun enggak gitu ya, maksudnya kalau kebiasaan di komik-komik terbaru yang tetap dilakuin pun nggak apa-apa, hak prerogatif kreatornya. Dan gue pun tetap akan beli komik ini anyway, karena hal yang gue bilang di awal tadi, gue belum nemu komik yang ditreat kayak gitu ini. Dan kalaupun lu nggak setuju sama review gue pun nggak apa-apa, toh masih sangat banyak orang yang sangat suka, bahkan menganggap komik gitu ini sebagai komik lokal terbaik. Dan komentarnya pun bener semua. Actionnya keren, temanya dark, gorengnya mantap, semua itu valid. Toh suka atau tidak suka itu kan hak subjektif masing-masing orang ya. Dan kalau lu pengen tahu lagi, gue tuh sebenarnya agak maju mundur untuk ngeluarin review komik ini. Karena draft tulisan awal untuk review ini tuh udah gue buat dari Maret 2024. Gue sampai nanya ke beberapa teman gue yang lain, is it okay mengeluarkan ini gitu? Karena sekalipun gue bilang komik ini tuh layak, oke, dan bagus, cuma poin-poin yang gue tadi tuh pasti sedikit banyak ngasih kesan negatif gitu. Ditambah lagi mungkin kalau ditarik lebih jauh lagi dan dibesar-besarkan gitu ya, bisa jadi ada yang berpikir gue terkesan tidak suka dengan Reon gitu. Karena 2 komik Reon yang pernah gue bahas, 3 sih sama Grand Legend sebenarnya, tapi Grand Legend kan intip dapur produksi ya, jadi beda lah.
Cuma ya 2 komik Reon yang gue review, kritiknya memang ada beberapa. Tapi demi Tuhan, gue sama sekali tidak membenci Reon. Bahkan gue sampai sekarang masih berharap Reon nemuin model bisnis baru, apapun itu, yang ngebuat Reon kembali sustain gitu. Gue ngikutin Reon tuh dari awal mula komik majalahnya terbit. Gue nggak cuma beli majalahnya, tankobonnya pun beberapa judul, terutama yang action, gue koleksi gitu. Bagi gue, Reon tuh jadi titik akselerasi yang sangat notable buat perkomikan Indonesia. Nggak cuma dari karya-karya yang diterbitin, bahkan inovasi-inovasi yang dilakuin kayak masukin komik Reon ke Indomaret, itu jangankan dulu deh. Bahkan sekarang pun, setahu gue, publisher major aja kesulitan untuk melakukan itu. Karena katanya, soalnya udah punya alur distribusinya sendiri, dan penerbitnya harus ngikutin alur itu juga, yang mana jadi kesulitan tersendiri buat penerbit. Tapi Reon tuh bisa gitu. Sedikit banyak kan jadinya ngebuat normis notice ada komik Indonesia gitu. Dan dari skema-skema penerbit komik yang sudah banyak berguguran dulu juga, gue masih ngerasa Reon yang paling visible buat bisa long run. Dan memang sudah terbukti, 10 tahun lebih masih bisa bertahan gitu. Ya, gue nggak tahu apakah ada hubungannya dengan sepeninggalan Koh Andik atau memang pas sedang masa sulitnya aja waktu itu. Tapi di masa-masa itu udah mulai terlihat penurunan aktivitas gitu. Cuma gue berharap Reon bisa balik lebih aktif kayak dulu lagi gitu. Gue pun pengen ngebantu kalau bisa mah. Makanya gue coba bikin review tentang komik Reon yang masih aktif diproduksi gitu. Tapi ini pun dilematis buat gue. Bayangin aja, gue nge-hold draft tulisan ini gak keluar sampai 2 tahun. Gue mau ngasih review bagus, tapi gue juga gak mau nyembunyiin hal-hal yang mengganjal buat gue ke lu yang dengerin gitu. Karena menurut gue lebih bahaya jika gue menutupi hal-hal yang tadi itu dan cuma bahas bagus-bagusnya aja. Soalnya nanti kalau ada yang merasa tidak puas dan merasa dibohongi karena review gue yang tidak jujur, akan ada kemungkinan muncul pembaca yang merasa dihianati gitu. Karena gue juga dulu pernah ada masanya di mana gue ngerasa dihianati oleh komik Indonesia yang promosinya quote on quotes tidak jujur lah. Itu nggak enak banget. Sampai ada masa gue nggak mau beli komik lokal lagi gitu. Ini kenapa malah ujung-ujungnya jadi gue curhat anjir. Ya pokoknya gitulah. Gue mau negasin aja komik gitu ini tetap bagus. Untuk standar kelayakan mah udah sangat layak untuk dibaca dan dikoleksi. Apapun komentar gue terkait komik ini sifatnya subjektif. Personal taste gue aja sebagai pembaca. Tidak ada niat buruk sama sekali. Bahkan gue aja yang tidak begitu suka dengan gore-gorean tetap bakalan koleksi komik ini. Karena merasa masih worth it gitu. Jadi ya buat lu yang memang masih belum baca komik ini dan penasaran kayak gimana, menurut gue give it a shot aja. Cobain dulu. Habis itu lu nilai sendiri.